wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Nabila dengan NIM 2202110150. Saya salah satu mahasiswa di kelas Ekonomi Kelembagaan A2 dengan dosen pengampu Bapak Rizwan, Bachelor of Economics, Master of Economics. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan efektivitas program dan sinkronisasi lintas instansi. Tema ini sangat relevan mengingat kemiskinan merupakan masalah struktural yang memerlukan solusi, tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga dari tata kelola kelembagaan yang efektif dan terintegrasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2024 mencapai 281,6 juta jiwa. Dengan populasi sebesar ini, tantangan dalam penanggulangan kemiskinan menjadi semakin kompleks. Pada tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03%, sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,05%. Meskipun pertumbuhan ekonomi tetap positif, distribusi hasil pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya merata. Hal ini tercermin dari data BPS yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2024 mencapai 24,06 juta orang atau sekitar 8,57% dari total penduduk. Kelembagaan dalam konteks penanggulangan kemiskinan mencakup berbagai institusi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pengentasan kemiskinan. Namun, efektivitas program seringkali terkendala oleh tumpang tindih wewenang, lemahnya koordinasi lintas instansi, serta keterbatasan data dan evaluasi berbasis bukti. Sebagai contoh, program seperti Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Langsung Tunai atau BLT menunjukkan bahwa bantuan sosial bisa berdampak positif, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran dan koordinasi antar Kementerian Sosial, Bappenas, dan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan bantuan langsung non-tunai atau BLNT, yang dikenal pula sebagai program sembako atau BPNT, di mana bantuan diberikan dalam bentuk bahan pangan pokok seperti beras dan telur. Program ini disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, bekerja sama dengan Iwarung. Tujuan dari BLNT adalah untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan langsung digunakan untuk kebutuhan dasar, sekaligus mendorong efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan. Sinkronisasi antar instansi menjadi kunci untuk menghindari duplikasi program dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Lebih lanjut, pendekatan kelembagaan yang adaptif diperlukan agar program kemiskinan mampu menjawab dinamika sosial ekonomi yang berubah. Dibutuhkan integrasi data terpadu, sistem monitoring dan evaluasi yang transparan, serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah. Melalui analisis ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya tergantung pada jumlah anggaran yang dialokasikan, tetapi lebih pada bagaimana kelembagaan dirancang dan dijalankan secara kolaboratif, efisien, dan akuntabel. Dengan penguatan kelembagaan dan sinkronisasi lintas instansi, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan kelembagaan ke depan penting bagi pemerintah untuk tidak hanya mengefisienkan birokrasi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu, adanya keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR juga dapat menjadi penguat ekosistem kelembagaan dalam mengatasi kemiskinan. Dengan komitmen lintas sektor dan peningkatan kapasitas kelembagaan, diharapkan angka kemiskinan di Indonesia dapat terus ditekan secara berkelanjutan dan inklusif. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.